Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Lesi. Saya prodi manajemen malam kelas F, nomor absen 9. NIM saya 2511102431023. Di sini saya akan buat video untuk mengulang UTS pengantar bisnis saya. Di sini saya akan menjelaskan 14 pertemuan di pengantar bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan itu tentang pengertian dan konsep bisnis, etika dan tanggung jawab sosial bisnis, bisnis global, kepemilikan bisnis non-korporasi dan korporasi. Terus ada kewirausahaan dan rencana bisnis, memahami lingkungan bisnis, manajemen bisnis, manajemen sumber daya manusia, faktor-faktor produksi, manajemen produksi dan kualitas, manajemen pemasaran, mengelola modal bisnis, transformasi digital dalam bisnis, memahami bisnis Islam. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep bisnis Islam. Pengertian dan konsep bisnis yang ini. Oke, pengertian bisnis. Bisnis adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menciptakan, menawarkan, dan menukarkan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan secara lebih luas. Bisnis merupakan proses menciptakan nilai tambahan dari sumber daya yang dimiliki. Oke, terus tujuan bisnis itu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, memperoleh keuntungan atau laba, mempertahankan kelangsungan usaha, menciptakan lapangan kerja, memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Di sini saya akan jelaskan sedikit-sedikit mengenai yang pertama itu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen adalah upaya perusahaan menjadikan produk atau jasa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan tersebut, sehingga mereka merasa puas setelah melakukan pembelian. Dan ada juga penjelasannya, kebutuhan adalah suatu harus yang dipenuhi untuk menunjang kehidupan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan juga ada keinginan adalah bentuk kebutuhan yang dipengaruhi oleh selera, budaya, atau gaya hidup, misalnya memilih merek, pakaian tertentu, atau jenis makanan tertentu. Sebuah perusahaan minuman berbagai variasi, rasa, dan ukuran kemasan agar konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan dan seleranya. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Itu contoh yang saya buat. Terus ada juga memperoleh keuntungan atau laba. Tujuan perusahaan untuk mendapatkan selisih positif antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses operasional. Ini saya akan kasih penjelasan sedikit. Keuntungan laba atau dalam kurung laba diperoleh ketika total pendapatan lebih besar daripada total biaya. Laba sangat penting karena digunakan untuk yaitu 1. Mengembangkan usaha, 2. Menambah modal perusahaan, 3. Membayar kewajiban perusahaan, dan terakhir meningkatkan kesejahteraan pemilik karyawan. Di sini saya kasih contoh. Ada sebuah toko menjual produk 100 produk dengan total pendapatan 10 juta. Jika biaya produksi dan operasional sebesar 7 juta, maka laba yang diperoleh adalah, kita hitung laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Jadi, laba yang 10 juta yang menjual 100 produk, pendapatan 10 juta. Terus dikurangi 7 juta. 7 juta itu dapat dari mana? 7 juta dapat dari operasional sebesar 7 juta sama dengan 3 juta. Itu hasilnya. Oke, selanjutnya mempertahankan kelangsungan usaha.
adalah upaya perusahaan untuk menjaga agar kegiatan bisnis tetap berjalan dan berkembang dalam jangka panjang. Kelangsungan usaha dapat tercapai jika perusahaan itu tersebut mampu memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Jadi, penjelasannya adalah perusahaan yang harus menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik, mengelola keuangan secara efektif, serta mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, perusahaan dapat tetap bersaing dan bertahan di tengah persaingan bisnis. Saya kasih contoh, sebuah UMKM yang menjual makanan mulai memasarkan produknya melalui media sosial dan platform digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Langkah ini membantu meningkatkan penjualan sehingga usaha dapat terus berjalan dan berkembang. Itu contohnya. Terus menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja itu kemampuan suatu perusahaan atau usaha dalam menjadikan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Di sini saya menjelaskan, semakin berkembang suatu perusahaan, semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis seperti produk, pemasaran, administrasi, dan pelayanan. Dengan adanya lapangan kerja, masyarakat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya kasih contoh sedikit. Sebuah UMKM yang awalnya dikelola oleh satu orang mengalami peningkatan permintaan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemilik usaha kemudian merekrut beberapa karyawan baru sebagai tenaga produk dan pemasaran. Itu contohnya. Ada juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tujuannya, perusahaan menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi kehidupan masyarakat serta berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Penjelasannya itu, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Manfaat yang diberikan dapat berupa penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, pembayaran pajak, serta kegiatan sosial yang membantu lingkungan sekitar. Begitu pula dengan contohnya, sebuah perusahaan air minum menyediakan produk air bersih yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Selain itu, perusahaan juga mengadakan program bantuan pendidikan dan kegiatan kebersihan lingkungan di daerah sekitar operasional. Udah selesai, sekarang kita lanjut dengan unsur-unsur utama bisnis. Pengusaha, pelaku yang memiliki ide, berani mengambil risiko dan mengelola usaha. Modal sumber daya, keuangan untuk memulai dan menjalankan operasional. Sumber daya manusia, tenaga kerja yang menjalankan seluruh aktivitas. Bahan baku dan peralatan sarana untuk memproduksi barang atau jasa. Pasar tempat bertemunya penawaran dan permintaan produk. Nanti saya akan jelaskan satu-satu ya mengenai unsur-unsur utama bisnis. Oke. Tadi saya baru sebut pelaku yang memiliki ide, berani mengambil risiko dan mengelola usaha. Pengusaha itu adalah pelaku bisnis yang memiliki beribu-ribu ide atau gagasan usaha. Mereka berani mengambil risiko serta mengelola dan mengembangkan usaha untuk mencapai tujuan tertentu seperti memperoleh keuntungan dan menciptakan nilai bagi masyarakat. Jadi penjelasan saya, seorang pengusaha bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengawasi jalannya usaha. Pengusaha juga mampu melihat peluang bisnis, mengambil keputusan yang tepat serta menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha. Saya ambil contohnya ya, seseorang yang membuka usaha kuliner dengan modal sendiri, mengatur proses produksi, pemasaran dan keuangan, serta berani menghadapi persaingan pasar dapat disebut sebagai pengusaha.
Itu yang bernamanya pengusaha. Begitu pula dengan modal, sumber daya keuangan untuk memulai dan menjalankan operasional. Modal ini termasuk sumber daya keuangan atau dana yang digunakan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan suatu usaha atau bisnis. Di sini menjelaskan itu modal berperan penting dalam kegiatan usaha karena digunakan untuk membeli peralatan, bahan baku, membayar tenaga kerja itu seperti karyawan ya, biaya pemasaran, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Modal dapat berasal dari dana pribadi atau pinjaman bank, investor, atau sumber pembiayaan lainnya. Contohnya itu seorang pengusaha membuka usaha fotokopi dengan modal 20 juta yang digunakan untuk membeli mesin fotokopi, kertas, tinta, serta menyewa tempat usaha. Itu contohnya. Sumber daya manusia, tenaga kerja yang menjalankan seluruh aktivitas sumber daya manusia atau bisa kita singkat itu SDM adalah tenaga kerja yang menjalankan seluruh aktivitas dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasannya, SDM merupakan aset penting perusahaan karena berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengawasi berbagai kegiatan usaha. Kualitas SDM atau sumber daya manusia yang baik seperti memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sebuah kerja yang positif, bukan yang negatif, akan membantu meningkatkan produktivitas dan keberhasilan perusahaan. Aku ambil contoh sedikit ya. Dalam sebuah perusahaan manufaktur, SDM terdiri dari manajer, staf administrasi, operator produksi, teknisi, dan tenaga pemasaran yang bekerja sama untuk menghasilkan dan menjualkan produk kepada konsumen. Oke, di sini ada juga bahan baku dan peralatan, sarana untuk memproduksi barang atau jasa. Bahan baku dan peralatan adalah sarana yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna bagi konsumen. Penjelasannya, bahan baku merupakan bahan utama yang diolah menjadi produksi jadi atau setengah jadi. Peralatan adalah alat atau mesin yang digunakan untuk membantu proses produksi agar lebih efektif dan efisien. Contohnya pada usaha roti, bahan baku tepung, terigu, gula, telur, mentega, dan ragi. Peralatannya tuh oven, mixer, timbangan, dan loyang. Semua unsur tersebut digunakan untuk menghasilkan roti yang siap dijual kepada konsumen. Itu. Ada juga terakhir pasar, tempat bertemunya penawaran dan permintaan produk. Pasar itu adalah tempat atau sarana bertemunya penjual, penawaran atau dalam kurung, dan pembeli dalam kurung permintaan untuk melakukan transaksi barang atau jasa, baik serta itu langsung maupun melalui media elektronik. Pasar memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi karena menjadi tempat terjadinya pertukaran dan jasa melalui pasar. Produsen dapat menjual produknya kepada konsumen, sementara konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Pasar tidak selalu berupa tempat fisik, tetapi juga tempat berbentuknya pasar online atau digital. Contohnya pasar tradisional, pasar modern, pasar digital. Pasar bukan hanya pasar yang kita tahu, cuma pasar itu ada 3, tradisional, modern, dan digital. Tradisional itu penjual sayur dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Pasar modern itu supermarket atau pusat perbelanjaan. Sedangkan terakhir pasar digital itu platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online. Oke, kita lanjut dengan bab 2 yang menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab sosial bisnis yang ini. Oke. Pengertian etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan standar perilaku yang menjadi pedoman pelaku usaha dan membedakan tindakan yang baik dan buruk, jujur dan tidak jujur, serta adil dan tidak adil dalam menjalankan usahanya. Ini akan menjelaskan prinsip-prinsip
etika berbisnis atau prinsip-prinsip etika bisnis. Oke, tadi saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika berbisnis. Yang pertama, kejujuran dan keterbukaan informasi. Kejujuran dan keterbukaan informasi berarti sebuah perusahaan menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Contohnya, mencantumkan komposisi, harga, dan tanggal kadaluarsa produk secara jelas dan kemasan. Terus ada juga keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi. Berarti semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi serta memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang. Contohnya, menetapkan harga yang sama untuk produk yang sama kepada seluruh pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. Ada juga menghormati hak-hak semua pihak. Menghormati hak-hak semua pihak itu berarti perusahaan menghargai hak konsumen, karyawan, pemasok, dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan usaha. Contohnya, memberikan upah yang layak kepada karyawan dan menjaga kerahasiaan dan pelanggan. Terus, tidak menipu, memalsukan, atau meragukan konsumen. Tidak menipu, memalsukan, atau merugikan konsumen berarti seluruh perusahaan menjalankan usaha itu harus dengan jujur dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pelanggan. Contohnya, tidak menjual produk palsu atau memberikan iklan yang berlebih-lebihan untuk dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang terakhir, teman-teman, bertanggung jawab atas dampak kegiatan usaha. Berarti perusahaan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis. Contoh, mengelola limbah produksi dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau dalam kurung CSR. Oke, di sini ada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dalam kurung Corporate Social Responsibility atau CSR adalah kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha. Tanggung jawab ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan perusahaan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Terus ada juga terhadap konsumen. Perusahaan berkewajiban menyediakan produk yang aman, yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen serta memberikan pelayanan yang baik. Contohnya, menjual produk yang telah memenuhi standar keamanan dan memberikan informasi yang jelas mengenai produk. Terhadap karyawan, perusahaan harus memberikan upaya yang layak menjamin keselamatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Contohnya, menyediakan alat pelindung diri atau dalam kurung APD, memberikan jaminan kesehatan, dan membayar gaji tepat waktu. Terus ada juga terhadap lingkungan. Perusahaan bertanggung jawab menjaga kelestarian alam dan mengurangi pencemaran yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Contohnya, mengelola limbah sebelum dibuang, menghemat penggunaan energi, dan melakukan penghijauan. Terhadap masyarakat, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan usahanya. Contohnya, memberikan beasiswa pendidikan, mendukung kegiatan sosial, dan membangun fasilitas umum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga tentang bisnis global yang ini. Bisnis global adalah aktivitas perdagangan, investasi, dan kerjasama yang melintasi batas negara, melibatkan pertukaran barang, jasa, modal, tenaga kerja, dan teknologi antar negara. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang alasan perusahaan masuk pasar global. Oke, tadi tujuan dan manfaat bisnis internasional. 1. Memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan. Perusahaan melakukan bisnis internasional untuk menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai negara, bukan di Indonesia saja.
Dengan pasar yang lebih luas, peluang penjualan dan pendapatan perusahaan akan meningkat. Seperti biasa, contohnya, perusahaan Indonesia mengekspor produk makanan di negara lain sehingga jumlah konsumennya bertambah. Misalnya, usaha Indonesia yang mengekspor produk makanan ke negara itu kayak mie instan, bumbu-bumbu dapur kayak saus ABC, kecap ABC, dan lain-lain. Terus, 2. Mendapatkan bahan baku atau tenaga kerja dengan biaya yang lebih efisien. Melalui bisnis internasional, perusahaan dapat memperoleh bahan baku atau tenaga kerja dari negara yang menawarkan biaya lebih rendah tanpa mengurangi kualitas. Contohnya, perusahaan manufaktur mengimpor bahan baku dari negara yang memiliki harga yang lebih murah untuk menekan biaya produksi. Ada juga 3, mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar. Dengan beroperasi di beberapa negara, perusahaan tidak hanya bergantung pada satu pasar. Jika terjadi penurunan permintaan di satu negara, perusahaan masih dapat memperoleh pendapatan dari pasar lainnya. Contohnya, ketika penjualan menurun di dalam negeri, perusahaan tetap mendapat keuntungan dari pasar yang ekspor tadi. Memperoleh akses teknologi dan pengetahuan. Bisnis internasional memungkinkan perusahaan memperoleh teknologi, inovasi, dan pengetahuan baru dari negara lain sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan efisien operasional. Contohnya, perusahaan dapat bekerja sama dengan mitra asing untuk mempelajari teknologi produksi yang lebih modern. Oke, selanjutnya 3.3 bentuk keterbatasan bisnis global. Ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan yang menjual barang atau jasa ke negara lain. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Contohnya, Indonesia mengekspor kopi ke berbagai negara dan mengimpor mesin industri dari luar negeri. Terus ada juga lisensi dan waralaba atau dalam kurung franchise. Lisensi adalah pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak tertentu seperti merek, paten untuk teknologi. Sedangkan waralaba adalah pemberian hak untuk menggunakan merek, produk, dan sistem yang telah terbukti berhasil. Contohnya, sebuah perusahaan makanan cepat saji memberikan hak waralaba kepada pengusaha di negara lain untuk membuka gerai dengan merek yang sama. Terus ada juga aliansi strategi, adalah kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda untuk mencapai tujuan bisnis tertentu tanpa harus bergabung menjadi satu perusahaan. Contoh, 2 perusahaan teknologi dari negara berbeda bekerja sama dalam mengembangkan produk baru dan pertukaran teknologi. Dan terakhir, penanaman modal asing atau dalam kurung Foreign Direct Investment atau FDI. Penanaman modal asing dalam kurung PMA adalah investasi yang dilakukan perusahaan atau individu dari suatu negara di negara lain dengan mendirikan cabang, anak perusahaan, atau fasilitas produk. Contohnya, sebuah perusahaan otomotif asing membangun pabrik dan membuka cabang produksi di Indonesia. Itu contohnya ya guys. Terus ada juga tantangan bisnis global, perbedaan budaya, hukum, peraturan perdagangan, nilai tukar mata uang, serta keterkaitan politik dan ekonomi. Oke, di sini saya akan lanjut dengan materi keempat, kepemilikan bisnis non korporasi dan korporasi. Yang ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisnis tidak berbadan hukum atau non korporasi. Oke, lanjut dengan bisnis tidak berbadan hukum atau non korporasi. Bisnis tidak berbadan hukum adalah bentuk usaha yang harta perusahaan tidak terpisah dari harta pribadi pemiliknya. Dalam bentuk usaha
Pemilik memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap seluruh utang dan kewajiban usaha. Yang pertama itu usaha yang pertama itu usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja. Ciri-ciri dimiliki oleh satu orang: mudah didirikan dan dibubarkan, modal realitas terbatas, seluruh keuntungan menjadi milik pemilik, pemilik menanggung seluruh risiko usaha. Contoh, kita ambil contoh yang gampang saja: toko kelontong, warung makan, atau usaha jasa milik individu. Individu itu hanya sendiri ya. Persekutuan atau firma. Firma adalah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama menjalankan usaha dengan nama bersama. Ciri-cirinya dimiliki dua orang atau lebih, modal berasal dari para sekutu, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Setiap sekutu bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan. Contoh, firma konsultan hukum, firma akuntansi, dan atau firma dagang. Yang terakhir, persekutuan komanditer atau dalam kurung CAO, CV atau bentuk usaha yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Ciri-cirinya: sekutu aktif mengelola dan menjalankan kegiatan usaha serta bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Sekutu pasif atau dalam kurung komanditer hanya menanamkan modal dan tidak ikut mengelola usaha. Modal lebih besar dibanding usaha perseorangan. Contoh, Syaf yang bergerak di bidang konstruksi, percetakan, dan perdagangan. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan namanya bisnis berbadan hukum atau dalam kurung korporasi. Adalah bentuk usaha yang memiliki status hukum tersendiri sehingga harta perusahaan terpisah dari harta pribadi pemiliknya. Dalam bentuk usaha ini, tanggung jawab pemilik terbatas sebesar modal yang telah disetorkan. Perseroan terbatas atau dalam kurung PT adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas saham dan dimiliki oleh para pemegang saham. Ciri-cirinya: memiliki status badan hukum, modal terbagi dalam saham, tanggung jawab pemegang saham terbatas atau modal yang disetor. Terakhir, kelangsungan usaha lebih terjamin. Jenis PT-nya, PT tertutup, dan dimiliki oleh pihak tertentu dan tidak diperjualbelikan kepada masyarakat umum. PT terbuka atau TBK, saham dapat diperjualbelikan kepada masyarakat melalui pasar modal. Contohnya Bank Sentral Asia, TBK, dan Telkom Indonesia, TBK. Yang kedua adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ciri-cirinya itu: satu, anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa, berlandaskan asas kekeluargaan, keuntungan disebut sisa hasil usaha dalam kurung SHU. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Contohnya koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, dan terakhir koperasi produksi. Oke, yang terakhir adalah yayasan. Adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, pendidikan, kemanusiaan, atau keagamaan dan tidak berorientasi pada pembagian keuntungan kepada pendirinya. Ciri-cirinya: berfokus pada kegiatan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Tidak memiliki anggota seperti koperasi. Keuntungan digunakan untuk mendukung kegiatan yayasan, contoh yayasan pendidikan, yayasan sosial, dan yayasan keagamaan. Oke, kita lanjut dengan pertemuan kelima, yaitu kewirausahaan dan rencana bisnis. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, pengembangan, dan mengelola usaha baru dengan keberanian mengambil resiko untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dan saya akan jelaskan tentang karakteristik wirausahaan dan rencana bisnis.
Karakteristik wirausaha. Wirausaha adalah seorang yang mampu menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai keuntungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Yang pertama, memiliki visi dan keberanian mengambil risiko. Seorang wirausaha memiliki tujuan yang jelas dan berani mengambil keputusan meskipun terdapat risiko yang harus dihadapi. Contohnya, membuka usaha baru meskipun menghadapi persaingan yang ketat. Terus ada juga kreatif, inovatif, dan mampu melihat peluang. Wirausaha harus mampu menciptakan ide baru, mengembangkan produk yang berbeda, dan memanfaatkan peluang bisnis yang muncul. Contohnya, menjual produk unik yang belum banyak tersedia di pasaran. Ada yang ketiga, kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Keberhasilan usaha membutuhkan usaha yang konsisten, disiplin dan dalam bekerja, serta ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan. Contohnya, tetap berusaha meningkatkan penjualan meskipun mengalami penurunan omset. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan memecah masalah. Wirausaha harus mampu memimpin tim, mengambil keputusan, dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi usaha. Contohnya, mengatur karyawan dan mencari strategi baru ketika penjualan menurun. Terus ada juga rencana bisnis atau dalam kurung business plan adalah dokumen tertulis yang berisi tujuan usaha, strategi bisnis, analisis pasar, rencana operasional, serta perkiraan keuangan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan usaha. Isi rencana bisnis, tujuan usaha, menjalankan visi, misi, dan target yang ingin dicapai. Kedua, analisis pasar, mengidentifikasi target konsumen, pesaing, dan peluang pasar. Strategi pemasaran, menjelaskan cara mempromosikan dan menjual produk atau jasa. Terus, rencana operasional, mengurangi proses produksi, sumber daya, dan kegiatan operasional usaha. Dan terakhir, 5, perkiraan keuangan, memuat kebutuhan modal, biaya operasional, pendapatan, dan proyeksi keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi rencana bisnis sebagai pedoman dalam menjalankan usaha, mengidentifikasi peluang dan risiko bisnis, menjadi dasar pengambilan keputusan, menarik investor, dan memperoleh pendanaan dan lembaga keuangan. Contohnya, jika seseorang yang ingin membuka usaha kedai kopi membuat rencana bisnis yang berisi target pelanggan, strategi pemasaran melalui media sosial, kebutuhan modal, biaya operasional, dan pemikiran keuntungan. Itu dia. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi pengantar bisnis yaitu memahami lingkungan bisnis yang ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang pengertian lingkungan bisnis. Segala faktor eksternal dan internal yang memengaruhi jalannya usaha baik yang menguntungkan mampu merugikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit-sedikit saja yang saya pahami tentang memahami lingkungan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dasar manajemen. Manajemen adalah proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan atau dalam kurung planning. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai serta menentukan strategi dan langkah-langkah untuk mencapainya. Contohnya, perusahaan menetapkan target penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun dan menyusun strategi pemasaran untuk mencapai pencapaian. Terus ada perorganisasian atau dalam kurung organizing. Perorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang agar pekerjaan dapat dilakukan secara terkoordinasi. Contohnya, membagi karyawan ke dalam bagian produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia atau SDM. Atau pengarahan dalam kurung leading atau directing. Pengarahan adalah kegiatan memotivasi, pembimbing, dan mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya, manajer memberikan arahan dan motivasi kepada karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Ada juga pengendalian atau dalam kurung controlling.
Pengendalian adalah proses memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki pelaksanaan pekerja agar sesuai dalam rencana yang telah ditetapkan. Contohnya, membandingkan hasil penjualan dengan target yang telah ditentukan dan dalam pengambilan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Terus ada juga tingkatan manajemen. Dalam organisasi, manajemen dibagi menjadi beberapa tingkat berdasarkan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang pertama yang ini, manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak bertanggung jawab menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi jangka panjang organisasi. Tugas manajemen puncak menentukan kebijakan perusahaan, menetapkan tujuan strategi, mengambil keputusan penting. Contohnya, jabatan direktur utama, presiden direktur, Chief Executive Office atau CEO. Ada juga manajemen media atau middle management. Manajemen media bertugas menerjemahkan strategi yang dibuat manajer puncak menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh unit kerja. Tugas mengkoordinasikan kegiatan antar bagian, mengawasi pelaksanaan program kerja, menyampaikan informasi dari manajemen ke puncak kepada manajemen bawah. Contoh jabatan: manajemen produksi, manajer pemasaran, manajemen keuangan, dan ada juga manajemen lini pertama atau first line management. Manajer ini pertama bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas harian dan berhubungan langsung dengan karyawan operasional. Tugasnya itu mengawasi pekerjaan sehari-hari, memberikan instruksi kepada karyawan, memastikan pekerjaan berjalan sesuai produksi. Contoh jabatan: supervisor, kepala regu, dan mandor. Oke, kita lanjut dengan materi pertemuan ke-8 pengetahuan bisnis, yaitu manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Yang ini di sini akan bahas pengertiannya dulu. Proses merencanakan, merekrut, pengembangan, dan memelihara tenaga kerja agar memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Nah, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit tentang manajemen sumber daya manusia. Oke, di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen, fungsi manajemen sumber daya manusia atau dalam kurung adalah kegiatan mengelola tenaga kerja dalam suatu organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan dan rekrutan karyawan. Perusahaan menentukan kebutuhan tenaga kerja dan melakukan operasi pencarian serta seleksi calon karyawan yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contohnya, perusahaan membuka lowongan kerja untuk mengisi posisi staf pemasaran yang sedang dibutuhkan perusahaan. Terus ada juga pelatihan dan pengembangan kemampuan. Perusahaan memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Contohnya, mengadakan pelatihan menggunakan teknologi baru maksudnya, atau melatih kepemimpinan bagi karyawan. Terus ada juga pemberian kompensasi dan tunjangan. Perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan berupa gaji, upah, bonus, dan berbagai tunjangan sebagai penghargaan atas kontribusi mereka di dalam perusahaan. Contohnya, memberikan gaji bulanan, tunjangan kesehatan, dan bonus berdasarkan kinerja. Terakhir lagi, ada juga penilaian kinerja dan pembinaan karir. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan serta memberikan kesempatan pengembangan karir sesuai kemampuan dan presentasi kerja. Contohnya, karyawan yang memiliki kinerja baik dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Menjaga hubungan kerja yang harmonis. Perusahaan berupa menciptakan hubungan yang baik antar manajemen dan karyawan agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Contoh, menyelesaikan konflik kerja secara adil dan mengadakan kegiatan yang mempererat hubungan antar pegawai. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-9,
yaitu faktor-faktor produksi yang ini. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian produksi. Kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau penyediaan jasa yang memiliki nilai manfaat dan bagi konsumen. Nanti saya akan jelaskan secara detail mengenai faktor-faktor produksi. Oke, pertama saya minta maaf dulu karena yang saya ingat tuh nggak ada pertemuan ke-8 ya, kalau nggak salah ya. Jadi ini saya cari cara bagaimana agar gak salah paham mengenai pertemuan ke-8. Sebenarnya tadi itu habis pertemuan ke-7 langsung ke pertemuan ke-9. Kita lanjut aja ya, biar gak ini. Tadi kan saya udah janji ingin menjelaskan faktor produksi adalah segala sumber daya yang digunakan dalam proses penghasilan barang atau jasa. Sumber daya alam atau dalam kurung SDA, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan dalam kegiatan produksi. Contohnya, tanah untuk pertanian, kayu untuk industri mebel, batu bara dan minyak bumi sebagai sumber energi. Ada juga tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang terlibat dalam proses produksi baik secara fisik maupun mental. Contohnya buruh pabrik, guru, akuntan, teknisi. Ada juga modal. Modal ini adalah semua alat dan dana yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Contohnya, uang untuk membeli bahan baku, mesin produksi, kendaraan operasional, serta yang terakhir gedung pabrik. Wirausaha adalah pihak yang menggabungkan, mengelola, dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa serta menanggung risiko usaha. Contohnya itu seorang pemilik usaha yang mengelola tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan produk yang dapat dijual kepada konsumen. Terus dilanjutkan dengan penciptaan nilai atau dalam kurung value creation atau penciptaan nilai adalah proses meningkatkan manfaat atau kegunaan suatu barang atau jasa sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi bagi konsumen. Kegunaan bentuk atau form utility, kegunaannya itu bentuk terjadi ketika bahan baku diubah menjadi produk yang lebih bermanfaat dan sesuai kebutuhan konsumen. Contohnya, kayu diolah menjadi meja, kursi, atau lemari. Terus kegunaan waktu atau time utility. Kegunaan waktu tercipta ketika produk tersedia pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya, payung dijual lebih banyak saat musim hujan karena dibutuhkan konsumen pada waktu tersebut. Kegunaan tempat atau place utility. Kegunaan tempat terjadi ketika produk tersedia di lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen. Contoh, minuman kemasan didistribusikan ke toko-toko dan supermarket di berbagai daerah. Terus kegunaan kepemilikan atau dalam kurung possession utility. Kegunaan kepemilikan terjadi ketika hak memiliki suatu barang berpindah dan penjual kepada pemilik sehingga dapat digunakan oleh konsumen. Contohnya, seseorang membeli sepeda motor nih dari dealer dan menjadi pemilik sah kendaraan tersebut. Itu contohnya. Oke, kita akan lanjut dengan pertemuan ke-10 yang ini, yaitu manajemen produksi dan kualitas. Pengertiannya, keseluruhan kegiatan merencanakan, mengatur, dan mengendalikan proses produksi agar menghasilkan barang atau jasa yang sesuai standar kualitas. Nanti saya akan jelaskan sedikit-sedikit ya. Oke, manajemen rantai pasokan atau dalam kurung supply chain management adalah proses mengelola aliran bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi hingga produk sampai ke tangan konsumen secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen rantai pasokan memastikan kesediaan bahan baku, mengurangi biaya operasional, mempercepat proses produksi dan distribusi, meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus ada juga kegiatan dalam manajemen rantai pasokan, mengadakan bahan baku dari pemasok, proses produksi barang atau jasa, penyimpanan produk di gudang, distribusi dan pengiriman kepada konsumen, mengelola informasi dan
koordinasi antar pihak yang terlibat. Contohnya, sebuah perusahaan makanan membeli bahan baku dari petani, mengolahnya di pabrik, menyimpan produk jadi gudang, kemudian mendistribusikannya ke toko dan supermarket hingga sampai kepada konsumen. Terus ada dilanjut dengan manajemen kualitas total atau Total Quality Management atau TQM. Adalah sistem pengelolaan yang melibatkan seluruh karyawan dalam upaya menekan kualitas produk, layanan, dan proses kerja secara berkelanjutan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Prinsip-prinsip TQM fokus pada kepuasan pelanggan, melibatkan seluruh karyawan, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, kerjasama tim yang baik, pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Ada juga manfaat TQM, meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengurangi kesalahan pemborosan, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, memperkuat daya saing perusahaan. Contoh, perusahaan secara rutin meminta masukan dari pelanggan, mengevaluasi kualitas produk, dan memberikan pelatihan kepada karyawan agar kualitas produk dan pelayanan terus meningkat maksudnya. Oke, kita lanjut dengan materi ke-11. Maksudnya pertemuan ke-11 manajemen bisnis yang ini. Oke, itu dia manajemen pemasaran. Pengertian pemasaran. Kegiatan menciptakan, mengomunikasikan, menghantarkan dan menukarkan nilai yang bermanfaat bagi pelanggan, mitra, dan masyarakat luas. Oke, kita lanjut dengan materi ke-11. Saya akan menjelaskan sedikit. Bauran pemasaran atau dalam kurung 4P adalah kombinasi strategi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan pemasaran. Produk atau dalam kurung produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Contohnya, perusahaan memproduksi telepon pintar dengan fitur kamera berkualitas tinggi untuk menarik minat konsumen. Harga atau price. Harga adalah nilai yang harus dibayar konsumen untuk memperoleh suatu produk dan jasa. Contohnya, perusahaan menetapkan harga yang sesuai dengan biaya produk, kualitas produk, dan daya beli konsumen. Tempat atau distribusi atau plans. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan produk dan produsen kepada konsumen agar mudah diperoleh. Contohnya, produk dijual melalui toko, supermarket, agen, maupun platform penjualan online. Ada juga promosi. Promosi adalah kegiatan mengomunikasikan dan memperkenalkan produk kepada konsumen agar tertarik untuk membeli produk tersebut. Contohnya iklan di media sosial yang kita sering nonton, atau contohnya di YouTube, diskon pameran, dan program hadiah. Terus juga ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu adalah rencana yang disusun mantap oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dan memenangkan persaingan di pasar. Segmentasi pasar itu market atau dalam kurung market segmentation adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang sama. Contohnya, pasar dibagi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, atau gaya hidup. Ada juga pasar sasaran atau dalam kurung target market. Pasar sasaran adalah kelompok konsumen yang dipilih perusahaan untuk dilayani dan menjadi fokus pemasaran. Contohnya, perusahaan pakai olahraga menargetkan remaja dan dewasa yang aktif berolahraga. Positif produk atau produk positioning adalah upaya menciptakan citra dan keunggulan produk di benak konsumen agar berbeda dari produk pesaing. Contohnya, sebuah merek mobil memposisikan produk sebagai kendaraan yang irit bahan bakar dan ramah di lingkungan. Terus ada juga perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan dan proses yang dilakukan seseorang dalam memilih, menggunakan, dan mengevaluasi produk dan jasa.
Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor faktor psikologis berkaitan dengan motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap seseorang terhadap suatu produk. Contohnya, konsumen membeli produk karena percaya produk tersebut berkualitas tinggi. Faktor pribadi dipengaruhi oleh usia, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, dan kepribadian individu. Contohnya, mahasiswa cenderung memilih produk yang harganya terjangkau. Ada juga faktor sosial dipengaruhi oleh keluarga, teman, kelompok sosial maksudnya, dan lingkungan sekitar. Contohnya, seseorang membeli produk tertentu karena direkomendasi oleh teman atau keluarga. Ada juga faktor budaya dipengaruhi oleh nilai, kebiasaan, adat istiadat, dan budaya yang dianut masyarakat. Contohnya, permintaan pakaian tradisional meningkat pada saat perayaan adat atau hari besar tertentu. Oke, materi ke-12 tentang ini, mengelola modal bisnis. Itu dia pengertian modal, seluruh dana dan aset yang digunakan untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang sumber modal. Sumber modal adalah dana yang digunakan untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan suatu usaha. Modal sendiri. Modal sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik usaha sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk dikembalikan kepada pihak lain. Ciri-cirinya berasal dari pemilik usaha, tidak menimbulkan beban bunga, tidak perlu dikembalikan, risiko ditanggung oleh pemilik. Contoh nyata bunga pribadi yang digunakan untuk membuka usaha. Ada juga modal pinjaman. Modal pinjaman adalah dana yang diperoleh dari pihak lain dan harus dikembalikan sesuai perjanjian, biasanya disertai bunga atau biaya tertentu. Ciri-cirinya berasal dari bank atau lembaga keuangan, harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, menimbulkan kewajiban pembayaran bunga. Contoh pinjaman usaha dari bank untuk membeli mesin produksi. Ada juga konsep nilai waktu uang atau time value of money. Dilanjutkan dengan konsep nilai waktu uang atau time value of money. Adalah konsep yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan karena uang tersebut dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Mengapa uang saat ini lebih bernilai? Karena dapat diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan. Dipengaruhi oleh inflasi yang menurunkan daya beli uang di masa depan, adanya risiko dan ketidakpastian di masa mendatang. Contohnya, jika seseorang memiliki 1 juta, saat ini dia menginvestasikan dengan keuntungan 10% per tahun, maka setelah 1 tahun nilainya menjadi 1,1 juta. Terus, kesehatan keuangan perusahaan. Kesehatan keuangan perusahaan itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan menghasilkan keuntungan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi utang atau kewajiban jangka pendek tepat waktu. Contohnya, perusahaan memiliki kas yang cukup untuk membayar tagihan dan utang yang segera jatuh tempo. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya jika perusahaan dibubarkan. Contohnya, nilai seluruh aset perusahaan lebih besar daripada total utang. Atau rentabilitas atau dalam kurung profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan dari modal yang digunakan. Contohnya, perusahaan memperoleh keuntungan yang terus meningkat dari modal yang diinvestasikan. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-13 yang ini. Transformasi digital dalam bisnis. Pengertiannya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengubah cara kerja, strategi, dan modal bisnis agar lebih efisien, inovatif, dan kompetitif. Nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Dampak teknologi dalam bisnis. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis saat ini. Penggunaan teknologi membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.
Mempercepat komunikasi dan transaksi. Teknologi memungkinkan komunikasi dan transaksi dilakukan dengan cara cepat tanpa batasan jarak dan waktu. Contohnya, perusahaan dapat berkomunikasi dengan pelanggan melalui email, aplikasi pesan, atau media sosial dalam hitungan detik. Media sosial itu bisa TikTok, Instagram, WhatsApp. Terus ada juga ini memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce. Internet dan e-commerce memungkinkan perusahaan menjual produk ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Contohnya, UMKM dapat memasarkan produknya melalui marketplace dan toko online sehingga menjangkau lebih banyak konsumen. Memudahkan pengumpulan dan analisis data pelanggan. Teknologi membantu perusahaan dan mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami kebutuhan pasar. Contohnya, perusahaan menggunakan sistem database untuk mengetahui produk yang paling diminati pelanggan. Ada juga menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisien. Otomatisasi dan sistem digital dapat mengurangi biaya serta mempercepat proses kerja. Contoh, penggunaan aplikasi akuntansi mengurangi pekerjaan manual dalam pencatatan keuangan. Terus ada juga memunculkan model bisnis baru. Perkembangan teknologi menciptakan peluang bisnis baru yang sebelumnya tidak ada. Contohnya layanan transportasi online, toko online, dan platform pembelajaran digital. Terus tantangan dan perlindungan dalam penggunaan teknologi. Di samping memberikan banyak manfaat, pengguna teknologi juga menimbulkan berbagai tantangan yang perlu diatasi oleh perusahaan. Keamanan data dan privasi informasi. Perusahaan harus melindungi data pelanggan dan informasi penting agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya, menggunakan atasan yang kuat dan sistem keamanan yang lebih baik. Ada juga ancaman virus dan peralatan sistem. Sistem komputer dapat terkena virus atau menjadi sasaran peretas yang dapat mengganggu operasi perusahaan. Ada juga contohnya menginstal antivirus itu lebih baik, melakukan pembaruan sistem secara berkala dan menggunakan firewall itu maksudnya ya. Ada juga pelindungan hak cipta dan etika penggunaan teknologi. Perusahaan harus menghormati hak cipta serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan sesuai aturan. Contoh, menggunakan perangkat lunak berlisensi resmi dan tidak menyalin karya orang lain tanpa izin. Oke, yang terakhir materi tentang ini. Bentar, saya pindahkan dulu. Nah, memahami bisnis Islam. Pengertian bisnis Islam yang dijalankan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai syariat Islam bertujuan memperoleh keuntungan yang halal dan berkah serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Amin. Prinsip-prinsip utama bisnis Islam. Bisnis Islam adalah kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan syariat Islam dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal, memberikan manfaat, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menghindari riba, ya saya tahu. Karena riba itu adalah dosa besar ya. Riba adalah tambahan atau bunga yang ditetapkan dalam transaksi pinjam-pinjaman yang dilarang dalam Islam. Contohnya, dalam pembiayaan syariah, keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil, bukan bunga tetap. Terus ada juga menghindari garar. Garar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, atau unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Contohnya, menjual barang tanpa menjelaskan kondisi, kualitas, atau jumlahnya secara jelas. Menghindari maisir. Apa itu maisir? Maisir adalah aktivitas yang mengandung unsur perjudian, taruhan, atau spekulasi berlebihan yang memperoleh keuntungan tanpa usaha jelas. Contohnya, perjudian dalam bentuk taruhan yang lainnya yang bergantung pada keberuntungan. Terus
Ada juga halal dan suci. Produk, jasa, serta proses bisnis harus sesuai dengan syariat Islam. Halal memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, menjual makanan halal dan tidak memperdagangkan barang yang diharamkan. Astagfirullahaladzim. Terus 5, keadilan dan kejujuran. Setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, adil, transparan, dan atas dasar saling ridho antar pihak-pihak yang bertransaksi. Contohnya, penjual menjelaskan kondisi barang dengan benar tanpa menyembunyikan cacat produk. Terus tanggung jawab sosial. Bisnis Islam mendorong pelaku usaha untuk peduli terhadap kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan kegiatan sosial lainnya. Amin ya rabbal alamin. Menyisihkan sebagian keuntungan usaha untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Itu contohnya ya teman-teman. Jadi itu saja penjelasan saya tentang materi 1 sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kesimpulan saya di sini adalah bisnis itu merupakan aktivitas penting yang menggerakkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan bisnis tidak hanya bergantung pada pencarian keuntungan, tetapi juga pada penerapan etika, pengelolaan yang baik, kemampuan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan dan teknologi, serta kesesuaian dengan nilai-nilai yang dapat masyarakat. Pemahaman menyeluruh dan konsep dasar hingga praktik mengelola menjadi bekal utama bagi siapa saja yang ingin terjun dalam dunia usaha. Jadi saran saya itu, pelaku usaha harus selalu mempelajari perkembangan ilmu, manajemen, dan teknologi dimanapun itu. Jika ingin memiliki usaha, harus pintar-pintar untuk mencari cara menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang jujur, pengusaha yang menurut Islam itu halal, baik. Jangan cuma kita melihat usaha orang, kita dengki dengan hal gak boleh. Terus menjalankan bisnis dengan prinsip etika dan tanggung jawab sosial agak berkelanjutan. Bertanggung jawab jika ada usaha yang kalian terjunkan di konsumen. Jika ada salah dalam produk kalian tuh harus bertanggung jawab masalah usaha kalian sendiri. Karena itu adalah usaha kalian, usaha yang dimana kalian terjunkan produk kalian untuk konsumen. Misalkan kalian menjual baju, kalian harus jelaskan tuh secara detail bajunya, ya dijahitnya itu pakai kain apa, di benang tuh pakai kain apa, siapa yang butuhnya, dan lain-lain. Yang terakhir, mengembangkan usaha dengan memanfaatkan peluang digital dan prinsip bisnis yang sesuai dengan nilai lokal maupun agama. Yang jadi, jika ingin usaha, kita pakai dengan cara Islam, syariat Islam yang baik, jujur, halal, yang tidak haram. Yang haram itu dibuang, kita jauhkan dari riba, haram, karena segala riba dan haram itu adalah dosa terbesar yang dilaknat oleh Allah ya. Jangan jauh jika pengen usaha itu yang jujur, nggak boleh bohong oleh konsumen. Jika ada kesalahan dalam produk kalian, harus jelaskan lebih detail bahwa ini tidak mengandung bahan-bahan ini, tidak mengandung bahan-bahan itu seperti ini, dan lain-lain. Itu saja yang saya bisa jelaskan, kurang dan lebihnya. Jika suara saya naik turun, ada pelan, ada besar, ada tinggi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa mengontrol suara saya karena suara saya lagi sakit, lagi batuk, lagi flu. Saya tidak tahu juga, mungkin ada musimnya. Jadi jika ada kesalahan sedikit dalam omongan saya yang tidak pantas, mohon jangan didengarkan. Yang jika kalian memahami, alhamdulillah. Itu saja yang saya undur diri. Billahi fasal bil haq, fasal bikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.